أشهد أن لا إله إلا الله خالق العالم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فيا عباد الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, alangkah bersyukurnya kita di hari Jumat pertama di tahun 1442 Hijriah ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk beribadah di hari ini, melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah sholat Jumat. Betapa banyak teman-teman kita yang 1441 Hijriah yang lalu telah wafat mendahului kita. Saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, maka kita wajib bersyukur, bukan hanya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, tapi rasa syukur kita ini juga kita tuangkan dalam bentuk ketakwaan, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rasa syukur ini nikmat-nikmat Allah masih bertambah, terus bertambah kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang terus menerus, baik melalui hati maupun melalui mulut kita nanti di hari kiamat benar-benar diaku oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya yang setia, diaku oleh Nabi sebagai umatnya yang cinta kepada beliau, sehingga mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami Al-Fakir Khatib ingin berwasiat kepada diri kami pribadi umumnya dan para jamaah semuanya selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu wajib, saudaraku. Oleh karena itu, tema khutbah Jumat pada kali ini adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah di tahun baru 1442 Hijriah ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, hadis yang sanadnya dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan juga Imam At-Tabrani. Bahkan Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizinya mengatakan hadis ini hadis sahih dan hadis hasan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Para ulama usul fiqh dan ulama-ulama lain mengatakan bahwa perintah Allah dalam hadis ini hukumnya wajib. Karena apa? Karena perintah ini dilakukan oleh Nabi dengan menggunakan fi'il amar, yaitu kalimat perintah. Pertama perintahnya adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu, kata Nabi, haitsuma kunta, di mana saja engkau berada. Kalimat ini mencakup ke semua golongan, baik dia laki-laki, perempuan, tua, muda, pejabat,
rakyat jelata wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan apapun dan dimanapun, dia sedang sakit, sedang sehat, ada wabah atau tidak ada wabah, di rumah, di pasar, di masjid, semuanya, di mana saja, haitsuma kunta, wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di masjid saja saudaraku, tapi di jalan-jalan pun, baik dalam keadaan kita duduk, berdiri atau tiduran, wajib kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena tidak ada satu detik pun yang kita lewati tanpa adanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama berpikir, Allah telah memberikan segalanya untuk kita. Nafas kita gratis. Coba kalau kita beli oksigen di rumah sakit, berapa miliar uang yang kita keluarkan untuk sekedar menghirup oksigen. Ketika orang masuk ke ruangan ICU, peralatan, bermacam-macam peralatan masuk ke dalam tubuhnya, biayanya tidak murah saudaraku, mahal. Kita saat ini nikmat Allah masih kita rasakan, kita masih bisa melangkahkan kaki dari tempat kita sampai ke sini saja, luar biasa itu nikmat yang tidak bisa kita ukur dengan apapun. Setiap detik, setiap hari kita merasakan nikmat Allah. Oleh karena itu, setiap detik, setiap hari, setiap apapun kita diwajibkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satu orang pun manusia ketika dia meninggal dunia kecuali rezekinya yang sudah dijatahkan oleh Allah memang telah benar-benar habis. Maka kita harap ketika rezeki kita habis, ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meninggal pun dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Lalu takwa yang seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kurang lebih 2 bulan yang lalu, atau 2 bulan setengah, kita diberikan pelatihan oleh Allah mengenai untuk memupuk atau membiasakan ketakwaan kita kepada Allah. Pelatihan itu diberikan selama sebulan penuh, yaitu selama bulan suci Ramadan. Ini pelatihan. Karena apa? Karena tujuan berpuasa, kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Wahai saudaraku, para ulama ahli nahwu meneliti kenapa Allah menggunakan fi'il mudhari di dalam lafaz tattaqun. Kenapa Allah tidak mengatakan la'allakum muttaqun yang menggunakan isim fa'il misalnya? Karena ternyata pada lafaz tattaqun fi'il mudhari itu ada 2 hal yang memberikan faidah. Faidah fi'il mudhari adalah ta'diyah. Yang pertama lita'diyah. Apa itu lita'diyah? Lita'diyah itu menularkan. Maka Allah berharap ketika Ramadan selesai, kita bisa bertakwa dan ketakwaannya itu bisa ditularkan kepada orang lain, terlebih khususnya kepada keluarga kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Kenapa Allah menyuruh kita bukan cuma menjaga diri kita, tapi juga menjaga keluarga kita? Karena ketika kita bertakwa kepada Allah, maka ketakwaan itu bisa ditularkan kepada keluarga kita, maka kita pun bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, saudara.
seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kemarin keteladanannya, pelajarannya sama-sama kita pelajari saat Idul Adha yang lalu, di mana Nabiullah Ibrahim ketakwaannya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga ditularkan kepada istri-istrinya, bahkan anak keturunannya. Bisa kita bayangkan seorang yang telah lama menginginkan seorang anak, hampir tiap hari nangis dan berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Enggak dikabul-kabul. Padahal kurang apa rajinnya ibadah Nabi Ibrahim kepada Allah, tapi baru dikabul doanya ketika beliau berumur 86 tahun, baru dikasih seorang putra, baru punya anak. 86 tahun baru dikabul doanya oleh Allah. Dan ketika lagi sayang-sayangnya, tiba-tiba Allah memerintahkan ia untuk menyembelih anaknya, seperti yang dikisahkan dalam surat As-Saffat, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Ketika Nabi Ismail beranjak dewasa, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, aku melihat dirimu di dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelihmu wahai anakku. Fangzur maza taro, apa menurut pendapatmu? Tanpa ragu-ragu, tanpa mikir-mikir lagi, Nabiullah Ismail mengatakan, ya abati wahai ayahku, if'al, lakukanlah ma tu'mar, apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah aku akan benar-benar termasuk orang yang sabar. Luar biasa. Kenapa Nabi Ismail begitu hebatnya menerima perintah Allah tanpa ragu-ragu? Karena ternyata nilai-nilai ketakwaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim sudah bisa ditularkan kepada anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Begitu juga kepada istrinya. Nabi Ibrahim punya istri dua. Yang pertama Siti Sarah. Siti Sarah punya anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Yang 12 ini dijuluki Bani Israel. Karena apa? Karena Nabi Yakub itu julukannya Israel. Bahkan dalam Al-Quran pun Allah menyebutkan Nabi Yakub Israel. Ke-12 anak Nabi Yakub yang disebut Bani Israel ini, 2 orang diantaranya menjadi nabi. Yang satu menjadi nabi dan rasul yaitu Nabi Yusuf, yang satunya lagi nabi doang yaitu Binyamin. Nabi Yusuf punya anak jadi nabi semua. Anak cucu keturunan Nabi Yusuf jadi nabi semua. Di antaranya adalah yang diabadikan dalam kitab suci Al-Quran yaitu Nabi Imran, diabadikan oleh Allah dalam sebuah nama Al-Quran yaitu surah Ali Imran. Imran punya anak 3. Yang pertama Siti Maryam menjadi ibunya Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua Nabi Musa. Yang ketiga Nabi Harun. Sampai anak cucu keturunannya pun bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim bisa menularkan ketakwaannya kepada keluarganya, bahkan kepada orang lain. Bagaimana dengan kita, saudara? Bisakah kita menularkan ketakwaan kita kepada anak-anak kita? Apakah anak kita ketika kita bangunkan sholat subuh, dia langsung sholat subuh? Atau malah kita biarkan dia tidur lagi? Lalu di mana kita bisa menularkan ketakwaan kita kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita? Kemudian perintah yang kedua dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi adalah
Bagaimana cara kita ketika kita telah terlanjur melakukan kesalahan? Yang namanya manusia ini punya sifat lupa. Mungkin ada lalainya, ada kesalahan yang kita lakukan, maka kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika terlanjur melakukan kesalahan, maka iringilah kesalahan itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu bisa menghancurkan atau menghapus kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga, ini juga penting, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik, karena betapapun banyaknya pahala seseorang ketika menghadap Allah nanti di hari kiamat, kalau hubungan baik dengan manusianya dia tidak bisa, dia sering menzalimi manusia, maka naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut orang itu sebagai muflis, orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut kata Nabi? Orang yang ketika menghadap Allah bawa pahala puasa, bawa pahala sholat, bawa pahala baca Al-Quran, bawa pahala sedekah, bawa pahala macam-macam pahala. Tapi sayang, ketika dia mau masuk surga, datang orang-orang yang dulu di dunia pernah dizolimi, menuntut keadilan Allah. Ya Allah, dulu saya dibohongi sama dia di dunia. Ketika di dunia saya tidak bisa menuntut keadilan, saat ini saya butuh pahala ya Allah. Saya minta keadilanmu, pahala sholat dia buat saya. Hilang pahala sholatnya. Bisa kita bayangkan kalau satu orang yang kita bohongi saja bisa mengambil pahala sholat kita. Bagaimana jika yang kita bohongi satu RT? Bagaimana jika yang kita bohongi ratusan atau ribuan orang? Itu baru bohong, belum gibah ngomongin orang, belum lagi dosa-dosa yang lain, menyakiti hati orang misalnya. Inilah bukan hanya hubungan semata kepada Allah, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berbuat baiklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Dengan kesimpulan, di tahun baru 1442 Hijriah ini, di Jumat pertama ini, mari sama-sama kita tekadkan diri kita agar kita bisa lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketakwaan itu kita salurkan dengan hubungan kita kepada Allah, ibadah kita tambah rajinkan lagi, maupun hubungan kita kepada manusia pun kita perbaiki lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu pasti masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan, dan orang-orang yang menyimpang dari ajaran Allah pasti masuk ke dalam neraka jahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana fihi wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.